Untuk kelanjutannya terkait dengan IPM yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Ustadz Fahrudin selaku Ketua LPM kula wekdal kula sumekaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awal episode Khotimah di Miloto pada Ustaz Nur Wahid menghormati pada rekan-rekan yang sebelumnya memang sempat vakum, sempat kosong kegiatan LPM sebelum ketuanya Pak Ghazali kemarin itu ya, Pak Ghazali itu jadi ketua LPM, ketua MU MBCNU itu terus menunjuk ketua LPM-nya Gus Lubab. Nah itu ketua Gus Lubab baru jalan dan saya sekretarisnya waktu itu. Dan alhamdulillah kolaborasi ini kerjasama yang bagus antara ketua dan sekretaris akhirnya bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya ini rutin dan keliling setiap ranting. Pada waktu itu mulai tahun 2018 nantinya 2018 kegiatan LPM mulai aktif di setiap ranting-ranting itu rutin nantinya. Metode yang dipakai ini langsung masail nyol di sampai akan Ustaz Nur Wahid nanti akan kajian apa itu wakiyah. Masalahnya yang jenisnya wakiyah yang aktual, pertanyaan yang munculnya dari setiap ranting-ranting, utamanya ranting yang ditempati sama ini tempati ngumpul ini. Jadi ini ranting Kalipare yang diminta soal-soal atau asilah yang akan diajukan untuk personal saya. Alhamdulillah itu sampai melampah nih, mantap sih 3 tahun mulai 2018, 19, 20 ya, hampir 3 tahun waktu itu kena corona. Ceritanya kena corona itu akhirnya berhenti ya tadi akhirnya bukan sampai jalan. Dan juga setelah itu corona selesai kita tahun 2022 ini nah ini kita kasih ketuaan tadi Usubab. Akhirnya ada beberapa pertimbangan diantaranya saling Suriah, wakil Suriahnya waktu itu apa tadi yang tadi memberikan satu gambaran bahwa selama berjalan sekitar 3 tahunan sebelum corona itu masalah kita kok adem ayem. Jadi banyak pertanyaan tapi kurang aktif dalam menjawab. Ini kok kembali lagi seperti yang diceritakan Ustaz Nur Wahid dengan lagi mungkin ya sama tapi beda jauh SDM-nya kurang. Tapi sama amin lagi dan gudang lagi kan kata pesantren tentu kan umpamanya MBC gudang lagi ngundang pesantren ikut LPM di MBC kan nabi sakit hidup. Tapi nopo kok sampai ada kendala menurut kendalanya di sana itu masing-masing pesantren itu bawa bendera sendiri-sendiri. Jadi buat basuh sendiri-sendiri. Jadi basuhnya MBC nggak jalan, yang jalan basuhnya pondok pesantren. Pengalaman pulau kan aslinya Pare dari Kediri. MBC Pare itu bisa jalan basuh masalnya ya karena pesantren. Jadi pondok pesantren di Pare, Bendo, terus pondok saya Subersari, Tepung Kencong, Bersari, Wakian, itu semuanya delegasi-delegasi diundang ke MBC Pare untuk basuh masal. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jalan basuh masal. Ya, tetap metode basuh masal yang wakiyah itu. Tapi ketika di sini nggak ada cerita yang tadi ya, tetap memprihatinkan. Kenapa antar pesantren kok nggak mau digabung dengan WC? Bawa bendera sendiri. Nah, Kalipare memang kekurangan kendalanya diantaranya
alumni pesantren yang ada di Kalipare ini kurang begitu semangat, jadi kurang greget. Ketika masih di pesantren mungkin dulu itu semangat, mungkin dia juga berkobar-kobar kan, tapi ketika saya ngomah kebentel tertabrak butuh kan nafkah tanggung jawab warga kawin itu ya apa akhirnya pikirannya terforsir ke pekerjaan dan yang lain untuk mikir ibarat mikir golek materi untuk semasa itu ya ini akhirnya kurang semangat. Selama 3 tahun 2018, 2020 itu sebelum corona tetap berjalan meskipun ya ngoten niku sing jawab iku ae ngoten niku sampai kula waktu itu jadi moderator ya sampai melu jawab barang ya lucu ya gara-gara apa wis ditakoni monggo sinten sing badhe jawab ngoten niku mboten jawab saya mau menang ada yang kabeh baru yang terus tugas yang jawab liane ngerusui kan gue baru dewi tapi tinggalnya kritiki mengkritisi baru kancane gue baru dewi ya apa nanti akhirnya moderator kan yang menjawab sampai apa tadi itu minta ini loh tadi kesampainya gak cocok kan di moderator ini cocoknya dari peserta. Lah terus pundi Bang ten sing purun maju. Lucu ya. Jadi 3 tahun kurang begitu efektif. Sebenarnya ya banyak sekali hasil-hasil Basim Masail selama 3 tahun itu sampun kula rangkum dalam satu file tinggal cetak sampai. Ini kendala biaya lah karena MPC sebagai induknya LBM ini kendala biaya. Saya dari pulau print, dari pulau publikasikan. Ini saya termasuk hasil Basim Masail itu, yo keputusannya juga nggak jauh beda dari Basim Masail yang sudah berjalan di PC, bahkan di Muktamar, karena referensinya juga ada yang diambil dari akun Fuqaha. Ini ngoten niku dalam prosesnya kurang begitu urip, kurang begitu semangat. Akhirnya kalau yang tadi waktu tahun 2022 itu mulai aktif kembali, Basim Masailnya diisi dengan kajian ilmiah dan itu yang dikaji kitab Fathul Qorib. Kisah mulai kurang lebih itu terus saya bukan begitu mumet mikir ibarat wis cukup kitab disajikan Fathul Qorib dibacakan oleh moderator terus ditunjuk siapa yang siap menerangkan saya ceritanya colokan pondok itu sawir musyawarah dalam mengkaji satu kitab Fathul Qorib. Inilah yang berjalan selama ini mulai 2022 sisa sampai corona itu sampai akhir kembali sampai sekarang 2024 ini dia tetap minggu yang dilanjutkan kegiatan LPM-nya adalah kajian ilmiah kitab Fathul Qorib. Nah, terus dalam forum ini monggo kami sebagai pengurus sangat mengajak panjenengan sedaya ini mas Ustaz Nur Wahid ya hotel monggo ndek hadir ya itu ndek hadir ndek urun nempuk nah ngene kan LPM kan lembaga Basim Masail yang diisi dengan kajian ilmiah Fathul Qorib. Jadi nopo teknisnya tetap jadwal ngoten keliling ke desa-desa ke ranting-ranting. Menawa nih satu tempat pas kapan jadwalnya wonten ranting Kalipare itu umpamane lho nggih. Nah nyuwun mriki ditempati nggih monggo kami persilakan. Iki tasik jadwalnya teng wilayah Ilen, desa-desa teng Ilen dikenane teng Kalirjo. Insyaallah pertemuan depan iki dengan Sari
pindah ke Arjowilangun. Kalau nggak bisa lagi nanti ke Sukowilangun bisa saya. Ingat itu fenomena. Jadi teng ranting itu pun yang jadi kendala kami. Ketua rantingnya itu juga kurang semangat, kurang antusias untuk menyambut aktivitas LPM ini. Ketua rantingnya sendiri ketika diundang ya jarang hadir. Tiap LPM itu semua ranting Kecamatan Kalipare saya undang. Tapi yang datang ya pol-polnya ya tuan rumah ini. Tuan rumah gak tahu sini bukan. Itu. Ya, nopo ya, memang nopo ya. Kalau pemahaman kula memang Basul Masail ini sangat bermanfaat bagi umat, tapi sangat menakutkan bagi tokoh-tokoh yang kurang paham kitab. Orangnya ini macam kenyataan. Wis nopo pancen wajine sesuai dewe Kanjeng Nabi kasura khutbah. Ini oleh banyak ahli pidatonya, tapi sangat jarang yang ahli fikihnya. Yang terbukti sekarang terbukti. Jadi sampai-sampai ini kabeh para generasi muda mengharapkan untuk bisa ikut meramaikan, ikut aktif dalam kegiatan. Sebenarnya yang jadi kendala ya nopo kajian ilmiah Fathul Qorib ini kekurangan tenaga berpikir. Nah, penonton hadirin insya Allah saged dikondisikan. Ya ranting yang didatangi niku ketua rantingnya diminta untuk maringi undangan. Undangan tokoh-tokoh masyarakat sekitar masjid niku nanti nopo musola ngoten sing ditepati itu supaya undang masyarakat di sekitarnya itu termasuk ibu muslimah, fataya, terus tamu-tamu masjid, imam-imam musola, imam masjid. Ini itu diundang. Tapi ingatan hadirnya di situ untuk pendengar. Nah, yang kurang ini tenaga berpikir, tenaga penjawab, tenaga ya untuk mengkaji kitab Fathul Qorib. Nah, masyarakat nanti disiapkan kehadirannya untuk satu mendengar, menyimak, memahami, ikut mengambil ilmunya dan untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaan kan masyarakat itu wadah. Tapi ketika nggak ada wadahnya di LPM atau yang lain, masyarakat takon nang sopo, isin, sungkan. Gitu? Iya. Atau seteng ngene pulau piyambak teng rekesan. Pulau ditangkleti sinten mawon insyaallah siap. Tapi nyatane tiap pertemuan oleh masyarakat teng Jamata lil teng pundi. Mboten saya tangkleti. Wis meneng-menengan ae kaya wis iso. Tapi dengan adanya LPM di situ dibuka forum, dibuka tanya jawab, ya alhamdulillah masyarakat itu antusias. Yang ada sisi positifnya memiliki. Posisinya apa? Masyarakat itu bisa ikut memahami kitab, ikut mendengarkan, bisa menerima ilmunya, dan juga bisa menyampaikan unek-uneknya. Mungkin dari beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu punya pertanyaan tentang itu masih terpendam, belum tersampaikan, belum ketemu jawabannya. Ya ketemulah di forum LPM. Oke, monggo kami persilakan hadirin generasi muda ini pengen usul, pengen memberi suatu gagasan-gagasan apa untuk nanti bisa menjadi kritik dan saran yang membangun dan bisa lebih bermanfaat bagi umat. Diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan ataupun usul dengan program LPM ke depan atau
Ustaz Nur Wahid enten tambahan malih. Ora lho. Yang lain mungkin. Iya Bang Rid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja. Mungkin kalau sebelumnya itu tadi seperti yang dikatakan Haji Masail itu bahasnya benar-benar terkait Haji Masail ini loh yang sekarang bertindak di kajian. Kalau dari kalangan pemuda sendiri yang beragam ini kan nggak semuanya juga, ada yang sebagian memang menekuni kitab, ada yang sebagian itu menekuni di bidang yang lainnya. Sebenarnya dari kita itu ada satu angan-angan, salah satunya misalkan contoh hasil dari kegiatan. Alhamdulillah, gue malah seneng nih. Nah, memang setelah dibahas-bahas, terus di sing muncul ya, mungkin meluru ketelu. Enten asing, ada blog nopo, ada website. Ada salah satu rekan itu, tapi malam ini nggak ada, itu namanya Mas Iqbal. Oh, Mas Iqbal. Nah, ya. Mas Iqbal pernah japri ke saya loh sebenarnya. Pernah. Ya kaitan dengan LBM juga. Tapi terus lama nggak ada. Nggak Ada kabar. Nggak ada kabar. Akhirnya ya. Biasanya dengan Mas Iqbal lu sering cari bahan bareng gitu kan. Ya bagus nih ngomong kok. Apa titip ning Mas Didi ngono kare ya supaya dibagi Siap. nah untuk didesain ulang, dirangkum ulang, nanti sampean atur dalam media online. Monggo. Memang itu untuk konsumsi umat ini. Terus terkait dengan hasil dari kajian Fathul Qorib niki, terus terang kami tidak sempat meredaksi, belum sempat meredaksi, kalau ada, dan itu nomor gue sudah di ketua gitu, terus itu bagian tugas nulis sampai itu, dan sekretaris pulau dewi ini, ngomongnya sibuk tentang sekolahan, ya, jadi setengah PNS lah. Ketika kan dari PNS kan dunia sering kalau dalam kono bagi itu kan nomor surat undangan atau yang lain-lain rapat iso. Nah, mungkin kalau memang rekan-rekan ini ada yang di bidang itu agar dia monggo yang siap untuk meredaksi beberapa kajian-kajian yang tadi hasilnya nopo, ada pertanyaan apa dan jawabannya bagaimana, referensinya dari mana, ini monggo. Kalau malah seneng nanti malah, kalau jadi nopo ya sih kendala kulo, ketika saya menjadi sekretaris saya telaten mencatat, telaten merangkum, telaten. Terus nopo masing hasil dari bahasa saya, kulo catat, kulo rangkum. Tapi setelah saya jadi ketua sekretarisnya, uang orang mulai sekretaris ini pelatihan gitu. Nah kalau tak tandangi yo iya masa aku ngerangkep sekretaris nanti organisasi malah kurang juga kan ini malah justru jadi penyemangat pulau mas. Bantuan siap untuk mempublikasikan online maupun offline. Niko waktu niko nggih tasih ketua Gus Lubab niko sing dadi angen-angen Gus Lubab niku programnya tuh hasil bahasa masail itu dicetak dirubah nih buku, terus di fotokopi atau diperbanyak lah, dibagikan ke ibu-ibu muslimat atau majelis tahlil sing napa niku enten pengajiane niku berarti kan sampai titip lah itu yang sampai sekarang belum terwujud sehingga umpamanya enten nggih sing ada sing saged bantu
paling tidak online-nya dulu. Secara offline rupa buku mungkin ya butuh biaya cetak barang itu malah pending dia itu masalah ini bisa tersalurkan lewat online. Ini kan grup-grup kader, grup-grup ranting ini bisa Ya mungkin Ustaz Nur Wahid punya pandangan lain terkait dengan ini. Ya, sama kalau memang mau dipublikasikan ya dipublikasikan itu aja. Ya. Masukan nanti siap merapat ya. Insya Allah makin rancang-rancang siap ya bisa sareng-sareng lah menghidupkan kegiatan di LPM itu. Ya memang benar adanya di dalam sosial media itu yang paling banyak muncul itu memang media orang-orang selain kita. Ketika kita cari solusi apa, hukumnya apa, pasti nanti medianya yang muncul pertama kali itu media kalau nggak UV TV di YouTube-nya itu, ataupun blognya miliknya orang-orang di luar kita. Dan itu kemarin sempat disampaikan ketika acara Ansor, di situ pembicaranya itu pas Gus Zulham, Ketua KNIP Kabupaten Malang sekaligus dia pengurus Ansor di PW. Dia juga menyampaikan berupa data-data. Dia sekaligus tim redaksi di Kompas kalau nggak salah menyampaikan itu. Dari media itu ternyata yang paling banyak memberikan solusi ke masyarakat itu orang-orang selain kita, bukan orang NU lah. Media yang muncul pertama kali itu. Ya dari situlah menjadi perhatian tersendiri dari Gus Zulham itu, anak-anak muda terutama yang alumni pesantren itu ataupun aktivis bisa berkolaborasi kegiatan bersama membuat sebuah kajian ya bisa merapat dengan LPM mungkin ataupun kolaborasi dengan Lakpesdam untuk lebih menghidupkan kegiatan-kegiatan kajian di tengah masyarakatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya ataupun usul. Iya, tentang mengkontekstualisasikan hasil bahsul masail. Kan mau Ustaz Wahid Bejo harus pakai kitab yang muktabar. Nah, kalau ada pendapat dari kitab yang muktabar terus kurang relevan di masyarakat, kalau itu ada yang kitab yang muktabar cuman kurang soreh lah, kurang soreh, tapi yang relevan di masyarakat itu kira-kira yang dipakai yang mana? Jadi tolak ukurnya itu muktabar dan soreh atau relevan di masyarakat gitu. Yeah. Untuk yang tadi kita itu dalam bahasa masalah ada disiplin ibarat, ada ketentuannya. Orang Ustaz Nur Wahid sampun nyanjangnya bahwa kita harus pakai kita muktabar ini. Muktabar ini maksudnya ya yang valid dan pengarangnya atau mualifnya yang memang benar-benar kredibel, bukan orang yang alirannya atau pendapatnya itu keluar dari 4 mazhab. Muktabar itu dipilih, diteliti, kitabnya apa, milik siapa, pengarangnya siapa. Jadi orang agar sore, tidak asal sore. Sore ini kita Wahabi pada sore sesuai dengan pertanyaannya langsung jawabannya seploknya itu. Tapi itu ya model kitab anyar-anyar nonton itu dan tidak sesuai dengan dan keluar dari 4 mazhab. Itu yang harus disaring. Tetap meskipun toh yang pernah ditangkapnya Mas Didi karyanya Wahbah Zuhairi di Islami yang lain-lain itu pun masih harus dipadukan dengan kitab salaf. Jadi apa yang ada di keterangannya Wahbah Zuhairi itu cocok gak karo fikih madzhab arba'ah, karena kan fikih Islaminya Wahbah Zuhairi itu perpaduan berbagai mazhab gitu. Cara kitab salafi
mazhab arba'ah ini. Maka harus dipadukan, dikaji lagi. Terus sekiranya kalau kitab salafi cocok, ya monggo silahkan pakai kontemporer yang lebih sore. Memang kebanyakan kitab kontemporer itu lebih sore dari yang kitab lama. Itu bahasanya ya harus disesuaikan kalau bahasa singanyananya. Di dalam disiplin ilmunya, disiplin ibaratnya tetap didahulukan yang mutabar. Boleh yang kontemporer, kitab-kitab yang baru, asalkan isinya, maknanya sama dengan yang salah, tak keluar dari mata. Mungkin teman-teman mungkin Sana Rohid mau menambahkan atau Di Basu itu kendalanya adalah menentukan kitab mutabar. Dulu saya pernah ngobrol sama Gus Najib. Standar mutabar dalam Basul Masail itu kitabnya apa? Standar itu apa? Kayak Wahbah Zuhaili.